Lelang dakwah. Mobil BMW legendaris dan penuh historis milik almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta kami lelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Lelang ini dapat Anda ikuti di www.hagiasophia.id. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubcha Mistayim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan jawaban untuk para murtadin tentang sang penyelamat. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu hanyalah kesaksian atau surat-surat yang ditulis oleh para pengikut Yesus alaihissalam. Nah, terkait penolakan kami terhadap kisah Rasul pasal 4 ayat 12 yang hanya merupakan pendapat para murid Yesus ini, orang Kristen mengajukan dalil sabda Yesus alaihissalam yang termaktub di dalam Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, maka kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Terhadap dalil Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 ini, maka kami berikan jawaban sebagai berikut. Memang pada waktu itu hanya Yesuslah orang suci dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi patut dan pantaslah kalau Yesus adalah satu-satunya orang yang dapat membawa manusia masuk ke dalam surga berjumpa dengan Tuhan. Namun setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia dengan membawa kitab suci Al-Quran sebagai dasar bagi agama Islam, Yesus alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dapat kita baca dengan teliti serta dengan seksama di dalam Injil karangan Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi. Karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah penolong itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruhkan dia kepadamu. Apabila ia datang, maka ia akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Dari hal dosa, sebab tiada mereka ini percaya lagi kepadaku. Dari hal keadilan, sebab aku pergi kepada Bapa dan tiada lagi kamu melihat aku. Dan hal hukuman, sebab penghulu dunia ini sudah dihukumkan. Banyak lagi perkara yang aku hendak katakan kepadamu, tetapi sekarang ini tiada dapat kamu menanggungnya. Akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu Roh kebenaran, maka ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran.
karena tiada ia berkata-kata dengan kehendak sendiri, melainkan barang yang didengarnya itu juga yang akan dia katakan, dan dikabarkan kepada segala yang akan datang. Maka ia akan memuliakan aku, karena ia akan mengambil daripada hakku, lalu mengabarkan kepadamu. Segala sesuatu yang hak Bapa itu juga hakku. Oleh sebab itu aku berkata bahwa diambilnya daripada hak aku, lalu dikabarkannya kepadamu. Jadi yang dimaksud dengan penolong dalam Alkitab cetakan tahun 1975 disebut penghibur. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang Kristen menolak keras. Menurut mereka, penolong atau penghibur itu ialah Roh Kudus, sehingga menimbulkan pertanyaan dari kami. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa yang dimaksud penolong itu adalah Roh Kudus, padahal Roh Kudus sudah lama datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan di surga. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32 yang berbunyi, maka Yohanes pun menyaksikan serta berkata, Aku sudah nampak Roh Tuhan turun dari langit seperti seekor burung merpati, lalu hinggap di atasnya. Menurut ayat ini, Roh Kudus sudah datang sebelum Yesus pergi. Jadi mengapa harus turun lagi? Nah, atas hal ini orang Kristen menjawab, Roh Suci itu seperti angin. Dulu ada angin, sekarang juga ada angin, dan besok pun ada angin. Maka kami pun menjawab, jika Roh Suci seperti angin, mengapa Yesus harus pergi dulu? Yesus tidak pergi pun, angin itu tetap ada. Jadi Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, 9, 10, dan 11 itu kita lalui dulu. Kita lanjut menyimak ayat yang ke-12, di mana Yesus menilai para murid sebagai orang-orang yang belum sempurna kecerdasannya. Yesus mengatakan bahwa pada saat itu mereka belum dapat menanggung atau belum dapat menerima apa yang akan disampaikan oleh Yesus alaihissalam. Nah, setelah manusia bertambah maju, pengetahuannya semakin meningkat, maka diturunkanlah kitab suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Mungkin banyak bertanya, bukankah pada zaman Nabi Muhammad SAW umat manusia pada waktu itu disebut kaum jahiliyah atau orang-orang yang bodoh? Kami menjawab, pengertian kaum jahiliyah itu bukanlah bodoh mengenai ilmu pengetahuan, melainkan karena mereka tidak berti caranya beribadah kepada Tuhan. Batu dipahat menjadi patung kemudian disembah. Pada ayat yang ke-13 disebutkan, akan tetapi apabila ia sudah datang, yaitu roh kebenaran. Yang dimaksud dengan kata roh kebenaran ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristen jelas akan membantah dan mengatakan bahwa pengertian roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, salah satu oknum dari Trinitas. Jawaban kami sama seperti pada Yohanes pasal 16 ayat 7, bahwa yang dimaksud penolong atau roh kebenaran adalah Nabi Muhammad. Jika orang Kristen menganggap bahwa roh kebenaran itu ialah Roh Kudus, kami berkata, bagaimana Anda bisa berkata bahwa yang dimaksud sebagai roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, padahal ia sudah datang sebelum Yesus pergi menghadap Tuhan, sebagaimana yang termaktub di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 32. Dengan demikian, sudah jelas bagi kita bahwa yang dimaksud roh kebenaran pada Yohanes pasal 16 ayat 13 itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan Roh Kudus. Kemudian pada ayat yang ke-14 disebutkan, maka ia akan memuliakan aku karena ia akan mengambil daripada hak aku, lalu ia mengabarkannya kepadamu. Ini jelas bahwa kata ia pada ayat ini menunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan kepada Roh Kudus. Nah, menurut orang Kristen, Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin Yesus akan memuliakan dirinya sendiri? Tetapi jika ia pada ayat yang ke-14 ini
diartikan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sangat tepat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Islam mendengar nama Nabi, nama Rasul disebut, termasuk Nabi Isa atau Yesus alaihissalam, hendaknya disambut dengan ucapan alaihissalam, artinya semoga kesejahteraan terlimpah atasnya. Dan kemudian kalimat selanjutnya yang berbunyi, ia akan mengambil daripada hak aku lalu mengabarkan kepadamu. Memiliki pengertian Nabi Isa atau Yesus alaihissalam menyerahkan tugas kenabian dan kerasulannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Yohanes pasal 16 ayat 15 artinya sama dengan Yohanes pasal 16 ayat 14, yaitu Yesus mengadakan serah terima jabatan kenabian dan kerasulan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan bahwa Yohanes pasal 16 ayat 15 itu bersifat sebagai takkid, sebagai penguat dari Yohanes pasal 16 ayat 14. Demikianlah jawaban kami atas tuduhan-tuduhan dan fitnah dari para murtadin. Insya Allah akan kita sambung kembali pada materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Anwar Lutfi. Allah